Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi syukur hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih mengkaruniakan kenikmatan kepada kita. Nikmat kita bisa bersilaturahim, nikmat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyiapkan bekal kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan silaturahim kita, aktivitas yang kita lakukan menjadi amal soleh dan menjadi bekal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang baik, ketika seseorang meninggal dunia, maka ada satu permintaan orang tersebut, yakni minta diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali ke dunia. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun, ya. Di sana disebutkan wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Bapak Ibu yang baik, ternyata ketika seseorang meninggal dunia itu permintaannya untuk bisa kembali ke dunia yaitu satu. Jadi bukan ya Allah, saya ingin berangkat umroh. Kalau saya diberikan kesempatan kembali ke dunia, saya ingin berangkat umroh. Saya ingin berangkat haji. Saya ingin mendidik anak saya supaya menjadi anak-anak yang soleh. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Ternyata bukan itu yang diminta oleh orang yang sudah meninggal dunia. Tapi yang diminta adalah laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Minta ditunda, ya, ditunda kematiannya, minta kembali ke dunia untuk agar fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, agar bisa bersedekah. Sehingga sedekah, kalimat sedekah di sini bisa diartikan infak, bisa diartikan wakaf, ya. Jumhur ulama lebih cenderung mengartikan adalah berwakaf. Kenapa? Karena kalau berwakaf, pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang berhitung dengan matang. Apa yang dia lakukan, pahalanya, keuntungannya lebih besar. Contoh, Bapak Ibu yang baik, ketika seseorang berinvestasi, pasti investor tersebut ataupun kita yang berinvestasi tersebut ingin mendapatkan hasil yang besar, ya, yang lebih. Ketika ada 2 teman kita ataupun 3 teman kita yang menawarkan kita untuk berinvestasi, yang satu menyampaikan kalau investasi kerjasama dengan saya maka akan mendapatkan bagi hasil misalkan 10 juta. Kemudian ada teman saya kedua, oh kalau investasi dengan saya maka bagi hasilnya nanti bisa 20 juta. Ada orang yang ketiga ajak lagi, kalau investasi di tempat saya nanti bagi hasilnya itu 100 juta.
pasti kecenderungan kita memilih investasi di orang yang ketiga. Kenapa? Dia sanggup memberikan bagi hasil lebih daripada yang lainnya. Padahal bagi hasil yang diberikan, yang kita terima tersebut masih di bawah investasi yang kita keluarkan. Tidak mungkin kita berinvestasi 100 juta, kemudian bagi hasilnya 150 juta ataupun 200 juta. Ya. Nah, orang yang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang didapatkan itu tidak bisa diukur dengan ukuran dunia, apalagi berbicara tentang sedekah, berbicara tentang wakaf. Pahalanya akan terus mengalir sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Oleh karena itu, orang yang akyas, orang yang cerdas adalah orang yang kasratu dzikral maut, orang yang banyak mengingat kematian, dan orang yang mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dan salah satu dibuktikan di sini dalam Al-Quran disebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ingin bersedekah, ingin berwakaf supaya pahalanya terus mengalir. Investasi sekali, tapi pahala terus akan mengalir ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Itu poin yang pertama. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita sekalian. Rasul dalam hadis juga menyampaikan, membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Kalimatnya adalah banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Kalau rumahnya di dalam surga, maka otomatis kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kehidupan di dunia. Kalau kehidupan di dunia, contoh, saya punya rumah di Bandung, kemudian kerjanya di Jakarta. Ya, karena anak-anak sekolahnya di Jakarta, sehingga rumah di Bandung bisa jadi dikontrakan, kemudian di Jakarta ngontrak supaya lebih efektif dan efisien, kan begitu. Tapi nanti di akhirat tidak mungkin punya rumah di dalam surga, kemudian rumah di dalam surga dikontrakan, ya, dan ngontrak di neraka, nggak mungkin ya. Pasti ini menjadi kalimat bahwa orang yang membangun rumah Allah akan Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga, berarti kita akan menjadi penghuni surga, kan begitu. Nah, ini menjadi penjelasan tentang bagaimana betapa berharganya, betapa pentingnya kita berwakaf. Kita berwakaf juga untuk kemaslahatan, kepentingan bukan hari ini saja. Ya, mauquf alaihnya, orang yang mendapatkan hasil dari yang diwakafkan tersebut bukan hanya orang satu dua hari ini saja, tapi berkelanjutan. Kita wakaf untuk lahan tertentu misalkan saja, ataupun mungkin untuk masjid, ya. Kita wakaf untuk pembangunan masjid. Yang merasakan masjid tersebut bukan hanya saat wakifnya masih hidup saja, ataupun saat nadirnya saat sekali masih hidup saja, tapi akan terus, ya, wakifnya sudah meninggal dunia, aset ataupun masjid yang dibangunnya digunakan di jalan Allah, masih orang yang berwakaf mendapatkan manfaat, mauquf alaihnya ada di situ. Kemudian yang berwakaf sudah meninggal dunia, nadirnya juga sudah meninggal dunia, akan dilanjutkan oleh nadir berikutnya, sama demikian terus seperti itu, ya. Walaupun wakif nadirnya sudah meninggal dunia, ya, nadirnya digantikan oleh nadir berikutnya, dan mauquf alaihnya orang yang mendapatkan manfaat terus dan terus bertambah dan terus bertambah, jadi tidak pernah berhenti. Makanya ketika kita berwakaf, boleh nggak, pertanyaannya, kita memilih nadir yang memang bisa mengelola aset wakaf tersebut dengan baik? Tentu saja boleh, bahkan sebaiknya seperti itu. Kenapa? Orang yang berwakaf itu dapat pahala dua. Satu, pahala berwakaf, ya, aset wakaf itu sudah digunakan ataupun belum, itu orang yang berwakaf dapat pahalanya, ya. Kemudian ketika aset wakaf itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka orang yang berwakaf dapat pahala berikutnya. Aset wakaf, bangunan tersebut, masjid, madrasah,
ataupun fasilitas-fasilitas yang memang digunakan untuk di jalan Allah, dipakai untuk beribadah kepada Allah, masjid dipakai untuk menghafal Al-Quran, salah satunya misalkan, maka orang yang berwakaf mendapat pahala seperti orang yang menghafal Al-Quran. Satu tadi pahala berwakaf, yang kedua adalah pahala karena aset wakaf tersebut digunakan untuk menghafal Al-Quran, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga tidak heran nanti orang-orang yang banyak berwakaf, itu di akhirat terheran-heran, ya Allah, saya kan dulu tidak hafal Al-Quran, tapi kenapa saya dikumpulkan dengan orang-orang yang hafidul Quran? Ya Allah, saya dulu hafal Al-Qurannya hanya trikul. Tahu nggak trikul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu saja yang hafal, dibolak-balik, bolak-balik, sampai kalau sholat jadi imam ditebak sama cucunya, kan begitu, karena nggak ada surat yang lain yang dihafalnya. Tapi kenapa saya kok dikumpulkan dengan orang hafidul Quran? Kata Allah, iya, memang kamu dulu tidak hafal Al-Quran 30 juz, tapi kamu menyiapkan fasilitas, sarana, tempat, membangun masjid, dan lain sebagainya, dan di situ banyak santri, banyak orang yang menghafal Al-Quran, dan kamu berhak mendapatkan itu. Rasul menyampaikan, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan kusahu. Barang siapa yang menunjukkan jalan orang lain berbuat kebaikan, menyiapkan jalan orang lain berbuat kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, min ghairi ayyan kusahu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Luar biasa. Setiap kali orang beramal soleh, beribadah kepada Allah di atas aset wakaf, maka orang yang berwakaf mendapatkan pahalanya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita sekalian. Tidak harus jumlah yang sangat besar, karena kalau kita berbicara wakaf, kadang-kadang kita menunggu kaya terlebih dahulu. Nanti kalau saya kaya, saya akan wakaf. Itu biasanya kalau sudah seperti itu, nanti kalau kaya, lupa, kan begitu. Jadi harus betul-betul diniatkan, udahlah, Allah Maha tahu, ya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Punya uang banyak sedekah, punya uang banyak berwakaf, punya uang sedikit pun berwakaf, karena di sisi Allah, ya, Allah tidak semata-mata membedakan jumlah. Bisa jadi yang wakaf 100.000 pahalanya lebih besar daripada orang yang berwakaf 1 juta. Kenapa? Dia wakaf 100.000, di dompetnya hanya ada uang 150.000, berarti lebih banyak yang diwakafkan daripada yang ada dalam dompet. Berbeda dengan orang yang wakaf 1 juta. Orang yang wakaf 1 juta itu di dompetnya tuh kembung sekali, ya, sampai duduk aja susah saking banyaknya uang di dompetnya. Jadi kalau ngambil uang 1 juta itu dia bersyukur, kenapa? Duduknya jadi tambah nyaman, kenapa? Dompetnya tidak tercembung, kan begitu. Mudah ringan mengeluarkan uang 1 juta, kenapa? Uangnya banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata menilai jumlah, tapi bagaimana niat kita, ya, untuk berwakaf, sehingga pahalanya terus akan mengalir, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini insya Allah ini kita ditemani hadir, ya, hamba Allah yang dititipi amanah di Badan Wakaf Indonesia. Ada Ibu Emi, alhamdulillah sudah bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan nanti kita juga dapat ilmu dari beliau terkait dengan bagaimana, ya, pengelolaan wakaf, bagaimana wakaf ke depan harus betul-betul dikelola dengan baik. Saya baca data nih, karena datanya dari berbagai sumber, ya, ternyata aset wakaf yang ada di Indonesia ini belum semuanya dikelola dengan baik. 77% itu belum dikelola dengan baik, baru 23% yang sudah dioptimalkan. Maka mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semuanya, bagi para nadir, terus berusaha semaksimal mungkin untuk memproduktifkan mengelola aset wakaf dengan baik, sehingga banyak orang akan mendapatkan manfaat. Bagi kita yang akan berwakaf, ini adalah kesempatan kita, ya, membangun rumah di surga, kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, kesempatan bagi kita untuk investasi sebelum kita meninggal dunia. Ingat, Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ternyata permintaan kita nanti tatkala kita sudah meninggal dunia hanya satu, ya, yaitu minta ditunda, minta dikembalikan ke dunia, agar apa? Kita bisa bersedekah, kita bisa berwakaf. Inilah yang mudah-mudahan menjadi keseriusan kita untuk berwakaf, berapapun jumlahnya, insya Allah
akan menjadi bagian sedekah jariah yang pahalanya mengalir yang akan kita nikmati ketika kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz Taufik sudah bergabung. Ini harusnya Kang Taufik tadi jadi host tapi susah masuk, jadi saya jadi host terlebih dahulu mewakili beliau. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Taufik. Mangga silakan, sudah bergabung dengan kita Ibu Emi, di kita sapa untuk menyampaikan ilmu pada pagi hari ini insya Allah. Mangga silakan. Masya Allah Ustadz, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Ustadz dan Ibu Emi juga Allah muliakan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin Ustadz, kalau di zaman Rasulullah SAW bersama sahabat, tentunya wakaf ini menjadi modal atau membiayai peradaban, betul Ustadz ya? Iya, betul, betul. Bahkan dari mulai kelahiran, lahir dari rumah sakit, lahirnya sampai pemakaman juga ternyata didanai dari dana wakaf. Betulkah Ustadz demikian? Ya, betul. Jadi dulu para sahabat itu satu amalan yang sangat semangat ya untuk dilakukan oleh para sahabat adalah berwakaf. Tidak ada satu orang sahabat pun yang tidak berwakaf. Gitu. Jadi kenapa? Karena pahalanya itu terus mengalir sampai hari kiamat. Bahkan ketika Rasul menyampaikan ayat Al-Quran tentang keutamanya sedekah, keutamaan berwakaf, para sahabat tuh langsung berbondong-bondong datang menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ingin mewakafkan, ingin mensedekahkan seluruh harta saya. Ada yang diterima 100%. Datang lagi sahabat berikutnya, Rasul, saya juga ingin mewakafkan semuanya. Diterimanya hanya setengahnya. Datang lagi sahabat berikutnya, Rasul, saya juga ingin mewakafkan semuanya. Diterima sepertiganya. Ya, kenapa yang sahabat-sahabat akhir-akhirnya diterima hanya sepertiga? Karena Allah juga mengingatkan bahwa wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim, jangan kau tinggal keturunanmu dalam keadaan lemah. Nah, lemah di sini lemah iman, lemah secara ekonomi. Kenapa? Kadal fakru ayyakunal kufra, tidak sedikit orang yang kafir gara-gara fakir sehingga diterima oleh Rasulullah menjadi sepertiga. Tapi ini catatan yang sangat luar biasa bahwa para sahabat itu berlomba-lomba untuk berwakaf. Kalau kemudian Rasul mengizinkan semuanya, semua diwakafkan, para sahabat itu akan mewakafkan semua harta kekayaannya karena begitu dahsyatnya, begitu keutamaan dari berwakaf itu sendiri. Itu Kang Taufik. Masya Allah. Jazakumullah Ustadz, dan sudah hadir juga Ustadz di antara kita ya, wakil dari BWI, Bu Emi ya. Tentunya Ibu bisa juga gambarkan dalam kesempatan pagi ini kaitan dengan potensi wakaf dan khususnya Ustadz, literasi wakaf ya, pemahaman kita tentang wakaf juga tidak semuanya, bahkan dalam seminar kemarin dikatakan masih di bawah 50-40% pemahaman masyarakat kaitan tentang wakaf. Dipersilakan Bu Emi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Fahruddin, Ustadz Taufik Hidayat, dan Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim, dan tentu saja kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi ini kita sudah dibangunkan tadi pagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih Islam dan merasakan nikmat iman, dan kita bisa sholat subuh berjamaah, kemudian kita bisa sekarang mendengarkan kajian pagi yang luar biasa tadi dari Ustadz Fahruddin ya. Terima kasih, begitu banyak peringatan atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita tentang pentingnya wakaf itu. Dan kemudian tentu saja kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas beliaulah kita bisa merasakan nikmat semuanya ini, sehingga kita juga mudah-mudahan berlanjut nikmat kita di surga nanti dengan mendapatkan syafaat beliau, dengan bersama-sama beliau, karena kita berusaha menjalankan teladan atau menjalankan apa-apa yang telah beliau ajarkan.
Nah, baik Ibu dan Bapak sekalian, jadi tadi sudah disampaikan tentang betapa luar biasanya pahala wakaf gitu ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin kami ingin sharing sedikit tentang bagaimana wakaf itu sudah membangun peradaban di dunia Islam. Boleh share screen, Ustaz Taufik? Kalau Ustadz Fahrudin tadi mungkin sudah luar kepala ya. Nah, kalau saya ingin inikan juga, barangkali biar tidak ada yang terlewat atau biar juga kita lebih fokus. Nah, baik Ibu dan Bapak sekalian, jadi pernah suatu saya mudah-mudahan sudah kelihatan. Ya, pernah pada suatu masa itu ketika ada seseorang yang beliau menanyakan kepada Dr. Muhammad Imaroh, beliau adalah seorang pemikir di Mesir, gitu ya, yang seseorang itu bertanya dengan nada mengejek, ya, jadi bahwa Dr. Muhammad Imaroh ini adalah beliau menggaungkan atau menggerakkan bagaimana kali menjalankan syariat-syariat Islam, khususnya di Mesir. Nah, seseorang tersebut menanyakan bahwa mengapa Anda begitu getolnya, begitu semangatnya menggerakkan syariah Islam? Apakah Anda bermaksud membawa kita mundur ke belakang, gitu ya, kata penanya tadi sambil mengejek. Nah, beliau menjawab, terdiam sejenak, kemudian menjawab, mundur kemana yang Anda maksudkan? Apakah yang Anda maksudkan itu adalah kita mundur 100 tahun yang lalu ketika Islam menguasai separuh dunia selama 500 tahun? Atau mungkin lebih jauh lagi, ketika saat itu dinasti Mamluk menyelamatkan dunia dari serbuan Mongol dan Tartar. Atau mungkin lebih jauh lagi, ketika dinasti Abbasiyah menguasai separuh dunia. Atau mungkin maksud Anda ketika ulama-ulama Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Hawarizmi, Ibnu Jabir, Ibnu Rashid, Ibnu Khaldun, dan banyak lagi itu mengajarkan kepada dunia tentang ilmu kimia, ilmu kedokteran, falak, ekonomi, sastra, ilmu politik, dan sebagainya. Atau juga, apakah barangkali maksudnya ketika umat muslimin membangun universitas pertama di Spanyol yang saat itu menggemparkan Eropa. Sehingga sejak saat itu bahwa sekarang yang jubah longgar yang besar yang biasa digunakan di Arab itu menjadi pakaian wisuda, bahkan sampai hari ini ya, yang digunakan di seluruh dunia. Dan mungkin yang kita juga baru tahu gitu ya, bahwa ternyata topi atau toga yang kita pakai ini kan atasnya datar ya, dan itu biasanya dulu digunakan untuk meletakkan Al-Quran saat wisuda. Nah, ini panjang lagi diskusinya, tapi intinya adalah si penanya tadi menjadi terdiam, dan itu menyadarkan kita semuanya bahwa memang umat Islam pernah mengalami kejayaan itu, gitu ya. Jadi ketika kita kembali kepada menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar, maka bukan tidak mungkin kita akan kembali ke masa-masa kejayaan Islam. Nah, mengapa kita harus melihat itu, gitu ya? Karena kita sering melihat mendengar bahwa jangan lupakan sejarah. Dan memang di dalam Al-Quran sendiri kita lihat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan sejarah. Mengapa? Karena memang dengan sejarah itu kita bisa belajar, kita bisa mendapatkan ibroh, kita bisa mendapatkan teladan-teladan dan juga peringatan-peringatan. Dan inilah masa-masa kejayaan Islam yang tadi disampaikan oleh Dr. Imaroh tadi, itu antara lain bahwa ini betapa kita lihat ada istana yang sangat megah di Bani Abbasiyah, kemudian bagaimana ini ada para ulama kita yang sangat mewarnai dunia, yang karena beliau-beliaulah kita bisa mengenal angka 0, kita bisa mengenal ilmu falak yang sekarang menjadi dasar dari semua perhitungan tentang iklim, tentang perhitungan masa-masa, tentang pergantian hari, dan segala macam. Kita juga berkat beliau, kita bisa mengenal kedokteran, dan juga ilmu ekonomi, yang bagaimana dulu Bapak Adam Smith itu berguru atau mencontek persis adalah buku dari Ibnu Khaldun. Jadi begitu banyak sebenarnya hal-hal yang telah diwariskan umat Islam
kepada dunia yang berjalan saat ini. Nah, mengapa masa-masa itu bisa terjadi? Jadi kalau kita merujuk ke belakang lagi, tadi seperti yang disarankan oleh Dr. Imaroh, kita mungkin bisa melihat bahwa yang bisa menggerakkan semua hal atau peradaban Islam tadi itu antara lain adalah karena ada wakaf, gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Fahrudin, bagaimana di masa sahabat atau di masa Rasulullah itu dia berwakaf. Jadi wakaf ini adalah satu syariat yang diturunkan pada abad kedua Hijriah. Nah, kemudian pada saat itu ada beberapa pendapat sebenarnya siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf, tapi tentu saja sebagian besar ulama berpendapat bahwa wakaf yang pertama itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau memberikan tanah untuk dibangun sebuah masjid. Kemudian beliau juga pada tahun 3 Hijriah mewakafkan ke-7 kebun kurma beliau di Madinah, yaitu ada kebun Al-Araf, ada Safiyah, ada Dala, dan lain-lain. Dan sejak saat itu tadi disampaikan bahwa semua sahabat itu berlomba-lomba untuk berwakaf. Bahkan tidak ada satupun yang tidak melaksanakan wakaf. Termasuk juga sahabat Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangan dan yang terbaik yang dimilikinya. Yang itu diabadikan atau dalam surat ya yang kita sering membacanya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib. Jadi kita belum sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kita memberikan apa-apa yang kita sayangi. Nah, setelah adanya ayat itu, maka para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan harta atau memberikan kebun yang mereka sayang. Nah, kemudian kita juga sering mendengar bahwa wakaf produktif yang pertama yang dilakukan itu adalah Umar bin Khattab, yaitu adalah menjadi harta terbaik dari Umar bin Khattab. Jadi menurut berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari bahwa sahabat Umar itu memperoleh sebidang tanah di Khaybar, yang ini adalah kebun yang terbaik, yang sangat subur, yang hasilnya berlimpah, yang memberikan panen yang tiada berhenti. Nah, kemudian Umar menghadap kepada Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Beliau berkata, wahai Rasulullah, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepada? Rasulullah pun bersabda, bila engkau suka, kau tahan tanah itu dan sedekahkanlah hasilnya. Tanahnya tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Kemudian, menurut Ibnu Umar, Umar radhiyallahu anhu kemudian memberikan hasil pengelolaan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kepada kaum kerabat, kepada hamba sahaya, kepada sabilillah, ibu sabi, dan para tamu. Dan juga dia menyampaikan bahwa tidak dilarang bagi para pengelolanya untuk mendapatkan hasilnya dengan cara yang sepantasnya, gitu ya, tetapi tidak bermaksud untuk menumpuk harta. Nah, kisah ini yang menginspirasi kita semuanya untuk atau kemudian para sahabat berikutnya dan juga para ulama dan juga kita semuanya bahwa ada yang namanya wakaf produktif, di mana adalah wakaf produktif itu adalah wakaf ketika memberikan harta terbaik kita yang kemudian menyerahkannya kepada nazir mengelolanya dengan baik, hasilnya bisa diberikan kepada para mauquf alaih, tadi para penerima manfaat, dan nazirnya pun boleh mendapatkan manfaatnya. Jadi ini menjadi dasar kita para nazir untuk bahwa kita boleh mengambil sebagian dari hasil pengelolaan itu untuk kegiatan operasional ataupun untuk kelangsungan kelembagaan kita. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, juga yang tak kalah fenomenalnya gitu ya, sangat legendaris, ini adalah kisah tentang Hotel Utsman bin Affan. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tentang wakaf sumur Raumah di Madinah, di mana pada saat itu di Madinah terjadi paceklik yang sangat kekurangan air. Nah, kemudian Rasulullah ada satu sumur yang sangat bagus, yang airnya jernih, yang berlimpah, yang itu dimiliki oleh Yahudi. Rasulullah pun menyampaikan kepada para sahabatnya,
siapa di antara sahabat yang bisa membeli sumur tersebut. Maka sahabat Utsman bin Affan, dia langsung membeli sumur itu. Dan kemudian mungkin kisahnya juga sangat fenomena ya, sering kita dengar bagaimana beliau pada saat hari yang beliau membeli, karena tidak bisa membeli 100% oleh Yahudi tidak dilepaskan, maka beliau mengatur bagaimana di hari di saat itu menjadi milik Utsman, beliau menggratiskan pengambilan air. Sementara di hari ketika si Yahudi yang menguasai sumur itu, para penduduk Madinah harus membeli. Nah, dengan demikian maka para penduduk Madinah akhirnya menunggu sampai saat pada hari-hari di mana sumur itu menjadi penguasaan dari sahabat Utsman. Nah, karena itu maka pada hari-hari ketika Yahudi itu berjualan air, dia tidak laku, sehingga akhirnya Yahudi itu melepaskan kepemilikan sumur itu dan semuanya bisa dibeli oleh sahabat Utsman bin Affan. Dan beliau tidak hanya membeli sumur, kemudian sumur itu semakin berkembang dengan kebun kurma di sampingnya, di sebelahnya yang semakin luas, dan akhirnya dari hasil pengelolaan kebun kurma tadi, sebagian disalurkan kepada Mauquf Alaih, sebagian lagi ditabung. Dan tabungan itu terus bertambah karena terus dikelola sehingga sampai 1000 tahun yang akhirnya dipakai untuk membangun hotel. Nah, hotel ini berlokasi di samping dari Masjid Utsman bin Affan sendiri di Kota Madinah, dan hotel itu luar biasa, setinggi 15 lantai. Kemudian setiap lantai terdiri dari 24 kamar dan ada kamar khusus sehingga totalnya ada 240 kamar. Hotel ini juga dilengkapi dengan 2 restoran besar dan 6 unit perbelanjaan dan juga seluruh jasa dari Hotel Bintang 5 yang sekarang kalau tidak salah dikerjasamakan pengelolaannya dengan Sheraton Hotel. Dan jadi dengan hotel ini maka hasil pengelolaannya juga semakin bertambah gitu ya. Masyarakat yang dibantu semakin banyak, orang-orang atau kegiatan-kegiatan dakwah, pendidikan, kesehatan, dan juga kegiatan-kegiatan lain untuk kemaslahatan umat juga semakin banyak. Nah, tentu saja kita sangat iri dengan Utsman bin Affan ya, karena kita memang boleh iri ketika kita melihat seseorang yang begitu baik hati dan begitu mendapatkan kemuliaan dari wakafnya. Jadi saja kita iri kan, ingin berharap mudah-mudahan Allah juga selalu mendengarkan doa-doa kita untuk seperti beliau. Ketika 1000 tahun lebih yang lalu gitu ya, manfaatnya masih terus dirasakan sampai hari ini, harta yang diwakafkan, dan tentu saja pasti akan terus berlanjut. Jadi alhamdulillah insya Allah sekarang Khalifah Utsman bin Affan pasti akan tersenyum di alam kuburnya nanti karena menerima terus kiriman-kiriman pahala dari orang-orang yang mendapatkan manfaat dari harta benda wakaf. Nah, kemudian kita lihat juga contoh bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi setelah para Khulafaur Rasyidin, kemudian kebiasaan berwakaf itu terus dilanjutkan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan kalau kita lihat bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau memerintah yang hanya 2,5 tahun, maka tidak ada orang yang berhak menerima zakat, tidak ada orang yang berhutang, gitu ya, karena siapapun yang berhutang, yang jujur, itu akan dilunasi oleh Baitul Mal. Kemudian juga bahkan orang yang ingin menikah pun tidak ada masalah karena mereka juga bisa mendapatkan biaya pernikahan dan mahar dari Baitul Mal. Nah, bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu juga sampai saking kesulitannya membagikan zakat karena begitu makmurnya negaranya, maka beliau carilah orang yang biasa membayar jizyah dan haraj, yaitu orang-orang yang membayar semacam sewa. Kalau mereka kekurangan modal gitu ya, ini jizyah dan haraj itu adalah pajak atas tanah. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar mereka mampu mengolah tanahnya. Jadi dan tidak diminta untuk mengembalikan kecuali setelah 2 tahun atau lebih mereka bisa mengelola tanah, mendapatkan modal, ada hasilnya, baru modalnya itu dikembalikan. Bahkan beliau juga memberikan kepada ibunya ya, ini yang luar biasa, kepada istrinya
untuk mengembalikan seluruh perhiasan dan harta pribadinya ke kas negara, dan beliau bahkan mengancam kalau tidak mau maka beliau akan menceraikannya. Tapi istrinya menjawab bahwa demi Allah beliau memilih gitu ya, memilih pendamping yang lebih mulia, yaitu Umar Abdul Aziz dibandingkan dengan harta-harta yang dikenakannya. Nah, ini adalah suatu teladan yang sangat luar biasa, di mana ada suatu masa ketika para sahabat, ketika para pengikut dari Rasulullah itu taat sekali kepada aturan-aturan yang diberikan Rasulullah terkait dengan bagaimana kecintaannya terhadap harta, kecintaannya terhadap hal-hal yang bersifat duniawi itu jauh dikalahkan gitu ya, jauh tidak membuat para sahabat ini tidak membuat para sahabat ini untuk lebih cinta kepada Allah. Bagaimana kecintaan kepada Allah itu mengalahkan kecintaan kepada hal-hal yang bersifat duniawi tersebut. Nah, inilah yang membawa bagaimana Islam bisa berjaya di masa-masa 500 tahun atau 1000 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat jejak-jejak harta wakaf yang lain, itu adalah ada namanya Universitas Al-Qurawiyyin, ini adanya di Maroko, di kota Fes, yang didirikan di tahun 857 Masehi. Nah, ini didirikan oleh seorang perempuan gitu ya, oleh Fatimah Al-Fihri. Beliau adalah putri pedagang yang beliau membangun masjid, kemudian dari masjid itu dibangun menjadi satu universitas. Ini adalah universitas pertama di dunia. Jadi di saat Eropa itu sedang dalam kegelapan, di dunia Islam itu sudah dibangun satu universitas gitu ya, yang ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan di zaman keemasan di masa Islam. Nah, sampai saat ini universitas ini masih berjalan dan kini sudah mendapatkan penghargaan dari Guinness Book the World Record sebagai universitas yang tertua gitu ya. Nah, inspirasi dari universitas ini kemudian juga membawa inspirasi kepada dunia dan juga kepada dunia Islam, karena yang kedua ini adalah Al-Azhar University. Ini adalah universitas yang tertua kedua di dunia. Jadi sebelum di Eropa didirikan universitas, kita sudah ada Al-Qurawiyyin tadi dan juga Al-Azhar. Dan semuanya ini adalah dikelola atau berasal dari dana-dana wakaf. Nah, Ibu Bapak pasti semuanya sudah sangat mengenal Al-Azhar yang didirikan tahun 932 Masehi di bawah di masa kekuasaan Khalifah Bani Fatimiyah. Nah, ada sampai saat ini sudah ratusan ribu orang yang dia mendapatkan sekolah secara gratis ya dari berbagai negara. Tidak ada satupun universitas di dunia yang memberikan beasiswa sebanyak dari Al-Azhar University yang dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, mengapa Al-Azhar ini juga masih bisa bertahan atau masih terus berkibar? Ini adalah karena kelolaan dana wakafnya yang sangat luar biasa. Karena tidak hanya pendidikan, tapi Al-Azhar juga mengelola ribuan lahan-lahan produktif, kemudian juga berbagai sektor real, kemudian juga berbagai pabrik, lembaga keuangan. Bahkan pernah ada masa ketika Mesir sedang mengalami kekurangan, maka mendapatkan pinjaman dana dari Al-Azhar. Al-Azhar ini bukan milik Mesir, tapi ini berasal dari harta wakaf dari sebelumnya yang kebetulan memang ditempatkan pusatnya di sana, Kairo. Tapi ada beberapa lagi kampus-kampus Al-Azhar di luar dari Mesir. Nah, inspirasi dari Al-Qurawiyyin kemudian dari Al-Azhar tadi membuat ada pendirian Oxford University, kemudian juga Harvard University, yang mereka ada Stanford University, yang mereka belajar bagaimana Universitas Islam tadi bisa tetap berjaya, bisa berjalan dengan mereka membentuk endowment fund, yang kalau kita kenal di dalam istilah kita itu adalah aset-aset wakaf. Jadi kalau di Harvard itu sekarang sudah setara dengan 574 triliun dana endowment fund-nya, kemudian di Stanford itu hampir 1.000 triliun, kemudian kalau di Oxford itu 90
triliun. Nah, ini kita bayangkan ya bagaimana mereka yang meniru gitu ya, mereka yang mencontoh, yang meneladani apa-apa yang sudah diajarkan Rasulullah, tapi mereka komitmen, mereka istiqomah mengumpulkan dana dari kecil, dari sedikit, sehingga mereka bisa mengumpulkan dana-dana endowment yang luar biasa. Yang dengan dana itu mereka bisa membiayai riset-riset, penelitian-penelitian, bisa membiayai banyak program-program dokter, sehingga mereka yang akhirnya menguasai perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sementara di kita, itu kita hanya berhenti dengan Al-Azhar gitu ya, tidak ada lagi atau belum ada lagi universitas-universitas Islam yang setara dengan universitas dunia tadi. Jadi, inilah bagaimanapun bahwa kegemilangan Islam itu sudah memberikan jejak yang sangat berarti bagi dunia. Nah, bagaimana dengan rumah sakit? Jadi di rumah sakit pun itu sejak lama ternyata di masa Baghdad itu sudah ada rumah sakit yang gratis. Jadi kalau sekarang di dunia barat tidak ada rumah sakit gratis, ternyata di dalam Islam kita sudah ada sejak tahun 1281, di mana rumah sakit itu harus merawat semua pasien, pria dan wanita, sehingga mereka sembuh. Biaya yang dikeluarkan itu tidak hanya biaya rumah sakit, tetapi juga biaya untuk mereka selama menunggu, gitu ya. Ketika mereka sedang diopname, yang disebut kalau sekarang kita kenal mungkin dengan rumah singgah, nah itu juga sudah disediakan oleh rumah sakit di Baghdad ini. Kemudian kalau kita lihat yang lain, bagaimana yang di negara-negara yang lain? Ketika umat Islam bersatu, ini mungkin Bapak Ibu kalau pernah ke Madinah gitu ya, melihat ada di sana ada satu museum yang di dekat Masjid Nabawi, ini adalah museum kereta api. Nah, jalur kereta api ini, jalur Hejaz Railway itu dibangun atas perintah Sultan Abdul Hamid II tahun 1900-an. Jalur ini menghubungkan antara Damaskus, Suriah, Aman sampai ke Madinah, gitu ya. Ini merupakan satu bagian dari jalur Istanbul ke Haifa di Palestina. Jadi dengan jalur kereta api ini akan memudahkan para jamaah haji yang tadinya mereka kalau dari Damaskus ke Mekah itu membutuhkan 40 hari, maka dengan kereta api ini cukup dengan 5 hari saja. Dan yang sangat luar biasa, ada dokumen-dokumen tentang siapa wakif dari jalur kereta api ini gitu ya, dan ternyata wakifnya itu dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia yang di sana disebut sebagai Land of Java gitu ya, tapi barangkali yang dimaksud itu adalah Indonesia atau waktu itu Nusantara keseluruhan gitu. Jadi ada dari Maroko, dari Aljazair. Nah, ini bagaimana ketika satu program, satu proyek internasional lintas negara itu bisa dibiayai bersama dari dana wakaf. Nah, sayangnya adalah bahwa jalur kereta api ini dihancurkan oleh Inggris gitu ya pada tahun 1900-an juga, yang dia baru beroperasi sekitar 100 tahun. Setelah itu kemudian dihancurkan oleh Inggris, dan akhirnya sekarang hanya tinggal jalur-jalur jangka pendek yang berjalan. Tapi ini yang juga saya sangat buat saya ini sangat menarik, dan juga adalah ini hal baru gitu ya, bagaimana ketika kita bisa bersama-sama mewujudkan satu jalur yang memudahkan seluruh perjalanan ibadah haji ke Mekah. Nah, kalau itu misalnya terus terjadi, nah insya Allah kita akan memudahkan pola komunikasi dan juga pola pola kerjasama dari sesama negara Muslim. Nah, bagaimana dengan yang di Turki Utsmani? Nah, ini mungkin juga kita yang sering ke Turki atau barangkali yang kita pernah melihat berita-berita dari sana. Di wakaf di Turki ini juga sangat maju gitu ya. Bagaimana pada masa-masa pemerintahan Turki sedang mengalami kesulitan karena ada kemarin perang dunia dan segala macam, maka ternyata dana wakaf ini sangat berperan penting untuk membantu struktur ekonomi negara. Karena mereka bisa membantu infrastruktur kota, membangun saluran, jalan, jembatan, layanan pendidikan, sarana keagamaan, bahkan 75% lahan yang dapat ditanami, yang produktif di Turki, itu adalah lahan-lahan wakaf.
Nah, ini kalau kita lihat Istana Topkapi, kemudian Masjid Hagia Sophia dan segala macam yang sekarang masih kita bisa lihat bentuknya. Nah, kalau kita lihat juga lembaga keuangan, mungkin Bapak Ibu sekarang sering mendengar ya istilah bursa saham. Nah, bursa itu sendiri sebenarnya adalah satu kota di Turki, di mana di sana didirikan lembaga keuangan dan pembiayaan yang berbasis wakaf uang. Jadi di Turki sejak lama sudah dikenal adanya wakaf uang, dan pada abad ke-16 sampai kepada ke-18 pada puncaknya ketika harta atau wakaf uang tersebut berkontribusi sampai kepada setengah dari APBN Turki Utsmani. Jadi sangat luar biasa ketika wakaf uang ini bisa kita kelola dengan baik. Waktunya sudah tinggal sedikit ya, mohon maaf. Jadi, nah mengapa di Turki ini bisa sangat berhasil? Itu adalah karena pengelolaan asetnya yang baik. Jadi sampai hari ini kita bisa melihat bagaimana dokumen akta wakaf itu tetap tersimpan dengan rapi, gitu ya. Masih ada siapa wakifnya, kemudian siapa akta-aktanya seperti apa. Nah, ini juga bagaimana wakaf di Arab Saudi, 2 kota suci yang terus dibiayai dari dana wakaf. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin kembali mengembalikan kejayaan Islam, khususnya di Indonesia, maka kita akan menoleh kembali apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dan para umat Islam terdahulu kita. Mereka ternyata adalah selain menggelurakan wakaf, juga menggelurakan tentang wakaf uang. Nah, wakaf uang itu sendiri kita tahu bisa tadi bersifat permanen dan juga bisa bersifat temporer. Jadi bagi kita semuanya yang saat ini kan kondisi keuangan kita terbatas, jangan khawatir, kita bisa mendapatkan manfaat itu dengan kita mendapatkan melakukan wakaf temporer. Jadi kita pinjamkan sementara dana-dana kita yang mungkin tabungan kita sebelum dipakai untuk wakaf, di mana nanti kita pada saat memerlukan itu bisa kita ambil kembali. Tapi memang kalau di dalam undang-undang kita diatur bahwa wakaf temporer itu bisa dilakukan apabila jangka waktunya minimal 1 tahun. Dan juga tadi dengan wakaf uang kita bisa memproduktifkan aset-aset wakaf kita yang masih sangat banyak di Indonesia yang belum produktif. Nah, bagaimana tentang wakaf uang? Itu sudah ada fatwa dari DSN MUI-nya yang itu diperbolehkan, gitu ya. Jadi tapi tetap saja karena dia berupa wakaf, maka itu tidak boleh hilang, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijaminkan, tidak boleh diwariskan. Jadi tetap nilai pokok dari wakafnya itu harus lestarikan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia pun sebenarnya kita juga sudah banyak aset-aset wakaf kita membangun negara Indonesia, gitu ya. Kalau di Muhammadiyah sendiri diperkirakan ada 400 triliun yang sudah mereka kelola. Ada 28.000 sekolah, 400 rumah sakit, 170 perguruan tinggi, 340 pesantren. Di kalangan NU dan lain-lain itu ada 26.000 pondok pesantren. Yang tentu saja ini sangat berkontribusi bagi pendidikan dan kejayaan Islam di masa-masa mendatang khususnya di Indonesia. Nah, ini tadi bahwa apa yang harus kita lakukan? Mari kita lakukan dengan mulai berwakaf. Wakaf apapun yang kita miliki, harta yang kita sayangi, kalau ada kita punya tanah, mungkin kita punya bangunan, tapi kalaupun tidak, kita bisa dengan wakaf uang. Tadi disampaikan bahwa tidak harus besar, tetapi bayangkan kalau tadi kita lihat dari santri saja, 26.000 pondok pesantren, itu kalau masing-masing berwakaf santrinya itu ada 26 juta santri, masing-masing 5.000 saja sebulan, itu sudah terkumpul 240 miliar, gitu ya. Jumlah yang lumayan untuk kita bisa mempunyai modal untuk memanfaatkan tadi tanah-tanah yang bisa aset-aset wakaf yang harus kita kelola, gitu ya. Karena ada sebagian besar aset wakaf kita yang 57 juta meter itu dalam bentuk masjid. Tetapi masjid pun rata-rata masih dalam bentuk masjid pokok. Nah, ini bagaimana kalau nanti kita bisa mengelola wakaf itu secara produktif, maka sumber pembiayaan dari masjid, tanah makam, pesantren tadi tidak hanya berasal dari sumbangan, tetapi justru dari perputaran harta-harta kita yang produktif. Iya, luar biasa Ibu. Ini kelihatannya banyak yang harus kita diskusikan, dikembangkan Bu ya. Ini saya kira
tidak memungkinkan waktunya untuk disampaikan pada pagi hari ini semuanya, Ibu ya. Ini Betul, mohon maaf. satu tentang wakaf uang, insya Allah nanti kita akan bahas di lain waktu. Yang kedua adalah wakaf produktif. Ini penting sekali karena kalau kita berbicara tentang wakaf produktif ini kita belajar dari Kairo, dari yang memang sudah berkembang di sana, bisa memberikan beasiswa dan lain sebagainya. Insya Allah nih mudah-mudahan nanti Ibu bisa hadir kembali ini untuk menyampaikan tentang wakaf uang dan wakaf produktif, Bu. Insya Allah menjadi ilmu yang sangat berharga bagi kita semuanya, insya Allah. Izin mohon maaf karena waktunya terbatas. Terima kasih, ini mohon maaf juga tadi ya. keasikan sampai. Iya betul, seperti saya gitu. Kalau tidak ada yang biasa. nyetop kadang-kadang karena banyak hal yang ingin disampaikan. Baik, sedikit Bapak Ibu yang baik, terima kasih Ibu Emi yang luar biasa sudah menyampaikan. Sedikit saya menyampaikan terkait dengan program yang sedang dilakukan di Darut Tauhid. Alhamdulillah berkaitan dengan masjid ya. Hari ini saya ingin menyampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, kepada publik. Alhamdulillah hari ini ya kita sedang membangun 7 masjid ya. Ini sebagai bentuk laporan kami sebagai nadir. Alhamdulillah di Serua pembangunannya sudah 90% kita lakukan, dan dana yang dibutuhkan untuk total itu mencapai 15 miliar. Mohon doa dan mohon dukungan dari semua pihak. Di Serua ini alhamdulillah karena santrinya sudah ada, yang menggunakan sudah ada, santrinya adalah santri beasiswa gratis full, sehingga walaupun masjidnya belum selesai sekarang sudah digunakan untuk aktivitas para santri. Kemudian di Eko Pesantren 2 insya Allah alhamdulillah perizinan sudah selesai, akan segera kita mulai. Anggaran yang dibutuhkan ada 8,2 miliar. Kemudian di Eko 3 di Kuningan juga alhamdulillah karena legalitas kita prioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Alhamdulillah ini juga sudah selesai dan sudah mulai pembangunan. Anggaran yang dibutuhkan 6,4 miliar. Kemudian di Lubuk Linggo juga ini masjidnya gambaran akhir seperti itu, tapi sekarang sudah mulai pembangunan ya, sudah mulai pembangunan, dan alhamdulillah support dari masyarakat juga terus mengalir di wilayah Lubuk Linggo. Anggaran yang dibutuhkan 2,8 miliar, ini kekurangannya ya, karena anggaran totalnya itu lebih ya. Kemudian di Batam alhamdulillah masjidnya juga sudah dibangun di sana sekitar 65% pembangunannya, dan anggaran yang dibutuhkan 6 miliar. Di Bogor ini on progress, sedang perencanaan dan perizinan, dan juga di Jambi pun demikian. Jadi total dana yang kita butuhkan untuk pembangunan 7 masjid ini sekitar 40 miliar. Ini sungguhnya sebagai ladang amal bagi kita sekalian ya. Jadi masjid-masjid yang kita bangun produktifnya memang bukan menghasilkan secara finansial, tetapi di situ banyak santri, banyak jamaah yang sudah siap untuk memamurkan masjid tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang luar biasa untuk kita semuanya. Jadi tertarik tadi yang disampaikan oleh Ibu, jadi kalau satu santri berwakaf 5.000 saja itu sudah terkumpul sekian miliar ya. Kalau saya matematikanya jangan 5.000, ini kaum muslimin saja se-Indonesia jumlahnya kan 200 juta lebih. Kalau misalkan 100 juta orang Islam ya, kemudian satu orang 1 bulan 100.000 saja, itu 1 bulan bisa terhimpun 10 triliun, dan 1 tahun sudah 120 triliun. Dengan 120 triliun saya kira ini kita bisa banyak berbuat sesuatu, sehingga banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari dana-dana yang diamanahkan untuk dikelola oleh Nadir. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa membangun peradaban di masa yang akan datang. Salah satu syariatnya adalah kita semuanya sangat serius, sangat memperhatikan berkaitan dengan wakaf itu sendiri. Insya Allah mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya Ibu kita akan bahas tentang wakaf produktif. Jadi karena dari mana nanti optimalisasinya, dari mana operasionalnya, dari mana kita memberikan beasiswa, dari mana kita membangun peradaban, salah satunya dari wakaf produktif itu sendiri. Jadi kalau masjid ya
optimalisasinya bagaimana masjid itu makmur, banyak orang yang mendapatkan manfaat, banyak orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut. Tapi ada yang tidak kalah penting adalah wakaf produktif, karena banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari wakaf produk tersebut. Begitu barangkali Bapak Ibu yang baik, karena jam di depan saya sudah pukul 6 tepat, harus kita akhiri. Kang Taufik, maka silakan. Punten Baik, Ibu. terima kasih Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Kiai Fakhruddin, Nazir Wakaf Darut Tauhid, juga Ibu Emi Hamidiyah ya. Masya Allah, amalan utama para Rasul dan para sahabat, para khalifah juga adalah berwakaf. Dan insya Allah bisa diimplementasikan kejayaan dahulu itu, dengan tadi Ustadz Fakhruddin sampaikan beberapa bukti-bukti yang bisa menopang peradaban Islam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ibu Emi Hamidiyah telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Dan Ustadz kita semua, Ustadz Fakhruddin, Nazir Wakaf Darut Tauhid, dan tentunya seluruh sahabat yang menyimak pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan sekali lagi, Ibu ada pertanyaan terakhir, boleh diakses Bu file slide-nya ya, oleh sahabat-sahabat kita di seluruh cabang katanya. Insya Allah berkenan mengizinkan. Alhamdulillah. Mohon maaf waktunya berlebih jadi ya. Siap. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran Ustadz Fakhruddin dan Ibu Emi dan seluruh sahabat yang menyimak pada pagi ini. Hanya kepada Allah kita bermohon, mudah-mudahan pagi ini pagi yang berkah, membawa kemuliaan bagi kita semuanya. Terima kasih. Saya Taufik Hidayat izin undur pamit. Aku qouli hadza. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan informasinya. Bapak Ibu yang baik semuanya, Mohon maaf lahir batin semuanya. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.